Saya diundang perayaan Maulid Nabi di pesta. Saya mikir yang datang itu ibu-ibunya, yang datang itu gurunya. Ternyata enggak. Betul-betul anak TK dikumpulkan sama itu saya kepengen cepat selesai ceramahnya sih. Kenapa? Baru naik Dr. Zulkifli, baru assalamualaikum. Itu hadirnya 5, ikut naik ke atas mimbar. Saya baru ngomong 3, kata yang satu, Pak, mic-nya pinjam. Wah, luar biasa. Tidak mau 5 menit, yang satu ganti pempes, itu pengalaman. Jadi pengalaman itu kadang-kadang menjadi guru yang baik. Di situ saya pikir sama panitia itu, kalau kayak gini jangan ngundang saya. Hindar tanggulnya, tentang ceritanya. Masa anak TK disuruh baca Ihya, itu kan pusing gitu. Tapi ada pengalaman yang luar biasa. Saya ceramah di SD, masih ingat itu. Saya tidak akan lupa sepanjang hidup saya. Sudah, mendengar saya Idul Adha. Maka kepala sekolahnya bilang, Gus, tolong ya, nanti cerita tentang Nabi Ibrahim. Siap. Cerita saja tentang Nabi Ibrahim. Hebatnya Nabi Ibrahim, anak-anakku, melawan kezaliman Raja Namrud. Raja Namrud hilang akal, kalah pakai otak. Raja Namrud main otot. Kan begitu kan? Maka orang kalau di Sumatera ini suka main otot, itu tandanya otaknya dasar. Karena agama ini gak pernah dibangun pakai otot tuh enggak, Pak. Dibangun tuh pakai otak agama. Kan Nabi Ibrahim ngajak berdakwah sama Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim itu ceritanya itu kan masuk ke tempat ibadahnya Namrud, ingin mengajarkan logika sehat kepada masyarakat. Kan tahu semua ceritanya. Tuhan yang banyak itu dihancurin sama Nabi siapa itu? Ibrahim. Disisain satu Tuhan yang paling gede. Di tengah-tengah dikasih kontak. Begitu Tuhan kecil ini, asisten-asistennya itu marah Raja Namrud. Kata Raja Namrud, ini siapa yang melakukan penistaan agama? Maka kata orang, tidak ada lagi, pasti terjadi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipanggil di depan patung-patung yang hancur ini. Nabi Ibrahim dituduh sama Namrud. Ibrahim, kamu kan yang menghancurkan berhala ini. Rupanya Nabi Ibrahim itu sebelum dipanggil sama Raja Namrud, itu ngopi dulu sama Pak Hotman Paris. Belajar yang namanya hukum acara. Kata Nabi Ibrahim, Namrud, jangan sembarangan menuduh. Orang yang diminta alat bukti, itu kenapa saja? Tuntutannya lebih 5 tahun itu dalam KUHP. Kata Namrud, kenapa? Ya tahu siapa? Ini Tuhan yang kecil-kecil, hancurnya pakai apa? Sekarang kamu lihat, Tuhan yang paling besar itu sedang pakai apa ini? Kampak. Namanya alat bukti. Kalau kiai itu ceramah enak, bupati itu maling, gubernur itu korupsi, enak di atas mimbar. Kalau KPK tidak bisa, harus ada alat apa ini itu? Alat bukti. Kata Nabi Ibrahim, kau lihat, ini hancur karena tidak takdir. Ada kepalanya putus, tangannya lepas. Ini pasti dari dampak. Sementara dampaknya itu dipegang sama Tuhan yang besar. Jadi kalau bicara hukum acara, sudah cukup bukti untuk menahan Tuhan. Kenapa? Karena alat bukti yang dipakai itu ada di tangan siapa ini? Tuhan. Kata Ibrahim, jangan nuduh saya. Tanya dulu sama Tuhan itu, kan alat buktinya cak. Ini Raja Namrud, kata anak muda sekarang, kena jebakan Batman. Dia bermain dengan logikanya Nabi Ibrahim. Kata Namrud, gila kamu Ibrahim. Masa saya disuruh tanya sama saya kata Ibrahim, apa Namrud? Dia aja. Masa saya nanya sama patung? Kata Nabi ini kalau main catur, ini kena sekar bentengnya sekali. Kata Nabi Ibrahim, kalau orang yang ngajak bicara pakai ini dia, kan lebih gila lagi.
orang yang nyembah apa itu? Patung. Disuruh marah Namrud. Namanya Namrud. Ya kan, Tuhan itu fakal yang 5 yurid. Dikenakan pasal subversi, penghinaan kepala negara, hukumannya dibakar. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar? Karena Namrud ini kalah pakai otak. Karena kalah otak pakai otot. Jadi kalau di Pekanbaru nih ada orang sedikit-sedikit marah pakai otot, ini pandainya nggak ada otak. Karena agama itu dibangun dengan apa ini? Logika. Maka dibakar menghilangkan. Saya cerita itu depan anak SD, hebat kan? Nabi Ibrahim itu dibakar. Tapi saudara lupa, di depan saya ini anak SD, generasi Samsung dan generasi iPhone. Saya dulu kalau diceramahi di saudara, itu mesti samikna. Wah, Dr. Zulkifli biar hebat, saya ceramah bilang, beliau ceramah juga mahasiswanya diam. Tapi anak kecil sekarang generasi Samsung kritis. Saya tengah-tengah ceramah, ada anak SD yang apa naik. Itu Dr. Zulkifli dalam hidup saya. Pertama kali saya bicara itu diinstruksi orang ini. Saya ceramah di kampus depan guru besar. Profesor tuh menaruh hormat sama saya, masih mendengarkan omongan saya. Depan kiai mendengarkan, depan ustazah mendengarkan. Depan SD saya diinstruksi. Angkat tangan dia, maaf Pak. Saya asalnya saya cuekin. Saya pura-pura tidak lihat. Ini anak ngotot betul. Ya, karena anak SD, angkat tangan, Pak, saya tidak. Lama-lama saya angkat tangan sebentar. Ada apa nak? Begini Pak, menurut saya ceramah Bapak ini salah. Kira-kira kalau Ustadz di sini ceramah begitu, terus santri Darul Hikmah begitu, kayak apa dunia? Saya ceramah kayak ini, anak sudah apa? Kalau itu yang Bapak sampaikan, saya tidak sependapat, salah. Saya penasaran, kok bisa ya? Menurut anak SD itu saya salah. Salahnya di mana Pak? Di mana nak? Begini Pak, ya Pak Asri, nah asli Jakarta, ya. Tadi Bapak tadi bilang Nabi Ibrahim menjadi nabi yang hebat karena nggak mempan di bakar. Kalau ukuran kehebatan seorang nabi itu diukur karena nggak mempan di bakar, maka tetangga saya lebih hebat dari Nabi Ibrahim. Maulid Nabi itu paling berkesan itu kalau dilakukan di pesantren. Kenapa? Karena sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya, ajarannya, syariatnya bertahan sampai hari ini itu dengan wasilah yang namanya pendidikan keagamaan. Nabi Muhammad itu kan satu-satunya nabi yang sampai hari ini selalu diingat sama umatnya. Tidak ada agama lain anak-anak dunia ini yang nabinya itu mendapat perhatian seperti kita memperhatikan Nabi kita. Coba sholat 5 waktu saja, dengar azan pasti dengar nama Nabi. Nggak bisa. Orang Islam itu nggak akan menjadi Islam kalau dia cuma Allah saja. Ada orang misalnya ini belum beragama Islam, baca subhanallah sihinan la yasiru musliman sampai yashhada bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu konsep dasar. Makanya Nabi Muhammad ini menjadi perhatian kita maulid Nabi. Itu yang kita sebut Rasulullah. Tadi baca burdah itu pasti di dalamnya ada Rasulullah. Apa yang kita kerjakan itu mesti kita selalu ingat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu lagi ini.
Dekan Fakultas Syariah di Pekanbaru Sidabudin, UIN Suska ya. Ini dulu beliau takut sama saya. Sekarang saya takut sama beliau. Nah, di Dr. Zulkifli ya. Dulu beliau ini waktu di pesantren pasti takut sama saya. Sekarang saya masuk UIN harus hormat sama beliau. Kalau enggak nanti gerbangnya ditutup sama Dr. Zulkifli. Jadi anak-anakmu kalau kita lanjutkan, Nabi Muhammad itu bisa kekal abadi. Itu masa kediri-display seperti itu. Semua nabi kalau kita tahu itu bisa kekal abadi, bisa hebat karena sama Allah. Semua yang ingin pasti dikasih mukjizat. Mukjizat itu kan kalau belajar bahasa Arab itu dari fi'il a'jaza yu'dizu fahuwa mu'diz. A'jaza itu artinya melemahkan. Makanya ajiz itu jangan sampai salah itu. Ada orang dialeknya itu salah. Nama orang itu Abdul Aziz, bukan Abdul Ajiz. Nih, kalau Abdul Aziz itu lemah. Karena dari kata-kata a'jaza yu'dizu fahuwa mu'diz. A'jaza itu melemahkan. Isim fa'ilnya mu'diz. Orang yang mampu melemahkan, mengalahkan orang lain itu namanya mu'jiz. Dikasih tak marbutoh jadi mu'jizatun, itu namanya sighah mubalaghah, untuk menunjukkan puncaknya. Jadi kalau mu'jiz itu sekedar melemahkan, tapi kalau mu'jizatun itu membentang. Jadi lawannya itu tidak bisa berbicara apapun. Itu namanya mukjizat. Semua nabi itu Allah kasih yang namanya mukjizat. Tapi mukjizat Rasulullah itu Allah kasih modelnya berbeda dengan semua mukjizat yang Allah berikan kepada semua nabi. Dan ini jangan diartikan saya melecehkan dan merendahkan nabi lain. Saya sudah mengisahkan semuanya itu istimewa. Tapi istimewanya Rasulullah itu nanti kekal abadi, bisa dimimpikan oleh tingkat peradaban manusia yang semakin maju. Mukjizat semua nabi itu anak-anakku itu dikasih sama Allah. Mukjizatnya itu bersifat indriawi. Mukjizatnya bisa dipahami, bisa dilihat oleh indera manusia. Kayak Nabi Ibrahim misalnya, itu tidak mempan di dapat. Nabi Musa punya tongkat. Kalau tongkatnya dipukul ke laut, itu jadi jembatan. Kalau sekarang itu tongkatnya Nabi Musa. Tangannya Nabi Isa itu luar biasa. Makanya Nabi Isa itu disebut Al-Masih, karena mengusap. Itu kalau diusap Nabi Isa, tangannya Nabi Isa nyusap kita, itu sampai darul hikmah, kata orang sekarang jadi glowing semua. Ya, nggak usah pakai slintel, ditegak sama Nabi Isa, itu luar biasa. Ini mukjizat semuanya. Kalau kita lihat mukjizat Nabi dulu itu memang hebat, luar biasa, tapi temporer. Ada batas waktunya. Hebat di masa lalu. Seiring dengan perjalanan waktu, yang hebat dulu itu tidak jadi hebat. Apa contohnya? Misalnya mukjizat yang Allah berikan ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan hebat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu kan mengalahkan hukum kebiasaan. Kebiasaannya itu api membakar. Kebiasaannya itu api panas. Tapi di tangan Nabi Ibrahim, api itu jadi dingin dan kehilangan kemampuan untuk membakar. Hebat. Tapi hebatnya mukjizat Nabi Ibrahim ini sebetulnya bersifat temporer. Hari ini nggak kelihatan hebat banget. Ada buktinya.
Saya itu pernah ceramah. Alhamdulillah saya worship ya. Saya ini ceramah ini pengalamannya banyak. Ada panitia itu sedang pesta, ini kisah saya. Saya diundang perayaan Maulid Nabi di pesta. Saya mikir yang datang itu ibu-ibunya, yang datang itu gurunya. Ternyata enggak. Betul-betul anak pesta dikumpulkan semasti. Itu saya kepengen cepat selesai ceramahnya sini. Kenapa? Baru naik Dr. Zulkifli, baru assalamualaikum. Itu hadirnya 5, ikut naik ke atas mimbar. Saya baru ngomong 3, kata yang satu, Pak, mic-nya pinjam. Wah, luar biasa. Tidak mau 5 menit, yang satu ganti pempes. Itu pengalaman. Jadi pengalaman itu kadang-kadang menjadi guru yang baik. Di situ saya pikir sama panitia itu, kalau kayak gini jangan ngundang saya. Hindar tukang goreng, tukang cerita. Masa anak TK disuruh baca Ihya itu kan pusing gitu. Tapi ada pengalaman yang luar biasa. Saya ceramah di SD, masih ingat itu. Saya tidak akan lupa sepanjang hidup saya. Sudah, bilang saya Idul Adha. Maka kepala sekolahnya bilang, Gus, tolong ya, nanti cerita tentang Nabi Ibrahim. Siap. Cerita saja tentang Nabi Ibrahim. Hebatnya Nabi Ibrahim anak-anakku, melawan kezaliman Raja Namrud. Raja Namrud hilang akal, kalah pakai otak. Raja Namrud main otot. Kan begitu kan? Maka orang kalau di Sumatera gitu, suka main otot, itu tandanya otaknya dasar. Karena agama ini gak pernah dibangun pakai otot tuh enggak, Pak. Dibangun tuh pakai otak agama. Kan Nabi Ibrahim ngajak berdakwah sama Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim itu ceritanya itu kan masuk ke tempat ibadahnya Namrud, ingin mengajarkan logika sehat kepada masyarakat. Kan tahu semua ceritanya. Tuhan yang banyak itu dihancurin sama Nabi siapa itu? Ibrahim. Disisain satu Tuhan yang paling gede. Di tengah-tengah dikasih pantai. Begitu Tuhan kecil ini, asisten-asistennya itu marah Raja Namrud. Kata Raja Namrud, ini siapa yang melakukan penistaan agama? Maka kata orang, tidak ada lagi, pasti kerjaan Ibrahim. Nabi Ibrahim dipanggil di depan patung-patung yang hancur ini. Nabi Ibrahim dituduh sama Namrud. Ibrahim, kamu kan yang menghancurkan berhala ini. Rupanya Nabi Ibrahim itu sebelum dipanggil sama Raja Namrud, itu ngopi dulu sama Pak Hotman Paris. Belajar yang namanya hukum acara. Kata Nabi Ibrahim, Namrud jangan sembarangan menuduh. Orang yang diminta alat bukti itu kenapa saja tuntutannya lebih 5 tahun itu dalam KUHP. Kata Namrud, kenapa? Dia tahu siapa. Ini Tuhan yang kecil-kecil hancurnya pakai apa? Sekarang kamu lihat Tuhan yang paling besar itu sedang pakai apa ini? Kampak. Namanya alat bukti. Kopiah itu ceramah enak. Bupati itu maling, gubernur itu korupsi, enak di atas mimbar. Kalau KPK tidak bisa, harus ada alat apa ini itu? Alat bukti. Kata Nabi Ibrahim, kau lihat ini hancur karena tidak takdir ya. Ada yang kepalanya putus, tangannya lepas. Ini pasti dari dampak. Sementara dampaknya itu dipegang sama Tuhan yang besar. Jadi kalau bicara hukum acara, sudah cukup bukti untuk menahan Tuhan. Kenapa? Karena alat bukti yang dipakai itu ada di tangan siapa itu? Tuhan. Kata Ibrahim, jangan nuduh saya. Tanya dulu sama Tuhan itu, kan alat buktinya dicari. Ini Raja Namrud, kata anak muda sekarang, kena jebakan Batman. Dia bermain dengan logikanya Nabi Ibrahim. Kata Namrud, gila kamu Ibrahim. Masa saya disuruh tanya sama saya kami David, apa Namrud? Dia ada. Masa saya nanya sama patung?
Kata Nabi ini kalau mainnya catur, ini kena sekar bengkengnya sekali kan. Kata Nabi Ibrahim, kalau orang yang ngajak bicara ke dia, kan lebih gila lagi. Orang yang nyembah Allah itu takut di Sumarah Namrud. Namanya Namrud, ya kan Tuhan itu bakal yang 5 yurid dikenakan pasal subversi, penghinaan kepala negara, hukumannya dibakar. Kenapa Nabi Ibrahim bisa? Karena Namrud ini kalah pakai otak. Karena kalah otak pakai otot. Jadi kalau di Pekanbaru nih ada orang sedikit-sedikit marah pakai otot, ini pandainya nggak ada otak. Karena agama itu dibangun dengan Ibrahim. Loh, maka dibakar Nabi Ibrahim. Saya cerita itu depan anak SD, hebat kan? Nabi Ibrahim itu dibakar. Waktu saya lupa. Di depan saya ini anak SD, generasi Samsung dan generasi iPhone. Saya dulu kalau diceramahi guru sama itu mesti samikna wah. Dr. Zulkifli biar hebat, saya ceramah dia. Beliau ceramah juga mahasiswanya diam. Tapi anak kecil sekarang generasi Samsung kritis. Saya tengah-tengah ceramah, ada anak SD apa naik. Itu Dr. Zulkifli dalam hidup saya. Pertama kali saya bicara itu diinstruksi orang ini. Saya ceramah di kampus depan guru besar. Profesor tuh menaruh hormat sama saya, masih mendengarkan omongan saya. Depan kiai mendengarkan, depan ustazah mendengarkan. Depan SD saya diinstruksi. Angkat tangan dia, maaf Pak. Saya asalnya saya cuekin. Saya pura-pura tidak lihat. Ini anak ngotot betul. Ya, karena anak SD, angkat tangan, Pak, saya tidak. Lama-lama saya angkat tangan sebentar. Ada apa nak? Begini Pak, menurut saya ceramah Bapak ini salah. Kira-kira kalau Ustadz di sini ceramah begitu, terus santri Darul Hikmah begitu, kayak apa dunia? Saya ceramah kayak ini. Anak sudah apa? Kalau itu yang Bapak sampaikan, saya sudah sependapat salah. Saya penasaran. Kok bisa ya? Menurut anak SD itu saya salah. Salahnya di mana Pak? Di mana nak? Begini Pak. Ya Pak Asli. Nah Asli Jakarta. Ya. Kata dia, Bapak tadi bilang Nabi Ibrahim menjadi nabi yang hebat karena tidak mempan dibakar. Kalau ukuran kehebatan seorang nabi itu diukur karena tidak mempan dibakar, maka tetangga saya lebih hebat dari Nabi Ibrahim. Saya tambah kaget. Tetangga kamu. Saya tanya siapa tetangganya? Nabi Musa, Nabi Nuh, bukan Pak. Tangga saya bukan Nabi. Kiai, bukan. Dukun, bukan. Siapa nak tetangga kamu? Jawab kita ini. Peredam kedahulu. Itu kiai. Kalau kata anak sekarang, itu saya kena mental. Kena mental. Kalau kena mental betul saya. Saya merasa harga diri saya itu jatuh. Kenapa? Loh, yang dia katakan itu betul kan? Kalau pakai logika manusia, yang dikatakan orang itu betul. Kalau pakai ilmu mantik dan segala didiknya, benar apa yang dia katakan. Kenapa? Saya ingin buktikan. Nabi Ibrahim itu sejatinya tidak mau dibakar. Tidak mau dibakar. Maka begitu Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim dibantu, dikasih jimat. Tahu jimat? Tapi jimat bersertifikat halal, ya. Jimat dari Allah. Malaikat Jibril apa itu? Turun kan? Ibrahim, jangan takut. Nih ada jimat. Allah sudah berfirman min fawqi sab'i samawat. Apa kata Allah? Ya nar. Itu Nabi Ibrahim tenang nih. Karena malaikat Jibril itu tidak salah nahnya.
yang dikatakan oleh makanya ya nakiroh. Kalau nakiroh itu ngaji di Darul Hikmah itu kan tufidul umum, itu tastagrik jami'a afrod, semua yang namanya api, mau dari kayu bakar, dari gas, dari bensin, selama dia disebut nar, maka hari itu adem semua api. Jadi waktu manusia akhir mau dibakar, itu Allah buat semua api segitiga itu padam, dingin. Seandainya waktu Nabi Ibrahim dilempar itu, ada ibu ini ditampar masak nasi, itu sampai kiamat kurang semenit tidak makan. Kenapa? Apinya itu Nabi Ibrahim. Kalau pemadam kebakaran, ada kebakaran memang dicari. Iya kan? Kalau Nabi Ibrahim itu mau dibakar, kan kasihlah Allah wala quwwata illa billah. Maka Jibril pun jalan. Tapi kalau pemadam kebakaran ada api di dalam, kalau ada pemadam kebakaran ada api terus takut, dimutasi sama gubernur. Pak, saya takut Pak kalau ada api. Ya jangan jadi pemadam kebakaran. Kalau mau nggak ketemu api, masuk saja ke dinas penguburan, ya kan? Nggak ketemu api, lihat. Anak SD itu bilang kayak ini, saya kenapa itu? Ya begini, ya. Mukjizatnya karena David itu yang dulu mengagumkan, hari ini mungkin tidak mengagumkan. Mukjizatnya yang sudah saya sebut tadi itu, Nabi Isa misalnya, itu kalau mukjizatnya diwarisi sama kita hari ini, kan kita ngaji al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewariskan yang diwariskan oleh Nabi kepada para guru di Darul Hikmah ini adalah surat. Tapi kalau Nabi Isa itu mewarisi ilmu kedokteran yang paling kali. Beliau disebut air masih. Itu dari kata-kata masaha. Apa masaha itu? Kalau muka orang sakit itu asal diusap sama Nabi Isa semil. Itu mendatangkan masalah dulu. Sekarang bisa berantakan struktur sosial. Kalau semua kait tangannya kayak Nabi Isa sebagai warisan. Asal ada orang sakit, usap, sembuh. Apa yang terjadi? Besok pagi apotek tutup, rumah sakit bangkrut, dokter bunuh diri mungkin, nggak ada pasiennya. Coba lihat. Farmakologi di kampus-kampus jadi jurusan yang nggak laku. Fakultas kedokteran kalah dengan pondok pesantren Darul Hikmah. Semua orang ingin jadi kiai. Coba lihat. Dulu mendatangkan masalah, sekarang enggak. Nabi Soleh itu kan luar biasa. Nabi Soleh itu di samping insinyur teknik sipil, ya, bisa membangun bangunan itu. Keistimewaan Nabi Soleh itu mukjizat, pintar gambar, melukis. Hebatnya kalau lukisannya dipegang hidup, itu ilmu. Kalau diwarisi saya sekarang kacau. Ada orang jomblo pengen punya pasangan, nggak usah cari perempuan, datang ke saya, bawa kertas, jangan lupa sama sidol. Tanya, Pak, saya pengen punya istri. Saya tanya, casing 2024 apa sekolahnya 2025? Oh, saya pengen Pak, model istri saya begini, tingginya kayak gini, rambutnya begini, matanya begini, hidungnya begini. Saya nulis. Masih nego dulu, coba istrimu tingginya sekian, oh kurang tinggi sedikit Pak, ya hidungnya Pak, ini kepanjangan Pak, ini tukang mancung, ini pekruk Pak, tukang gedalan, misalnya, digambar beres. Setelah jadi, saya pegang, jadi berdua. Ada enaknya sih, ya, kita nikah nggak punya mertua, ya, mertuanya tepas, enak itu. Kalau lebaran nggak usah mudik ke rumah mertua. Kamu tidak pulang ke rumah mertua. Saya tidak punya mertua Pak. Loh kenapa? Bapak apa istri saya itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Loh istrinya keluar dari mana? Kok tidak punya ibu? Keluar dari kertas Pak. Tapi itu jadi tidak benar. Bayangin guru di Darul Hikmah, kalau punya santri nggak punya bapak, nggak punya ibu, keluar dari kertas. Sekarang anak kita nakal, kita tidak sanggup, kan kita pakai yang dapat, bisa satu orang ibu. Karena senakal-nakalnya anak,
itu masih mau dengar apa kata ibu, apa kata bapak. Tapi kalau ada manusia tidak punya bapak, tidak punya ibu, gimana ngatur? Itu adalah mukjizat semua nabi. Kalau Nabi Yusuf, mukjizatnya itu di baju. Orang sakit dikasih bajunya Nabi Yusuf yang bau keringat itu sembuh. Zulaiha yang tua jelek itu dikasih bajunya Nabi Yusuf, diangkat muda, penting, cantik kayak ABG. Coba itu nurun ke saya ya, baju saya laku nih Darul Hikmah ini. Ceramah kayak gini keringatnya banyak, ini semakin banyak karomah dan mukjizat. Coba dipakai. Insya Allah cantik enggak, sakit iya. Kenapa? Transmigrasi ini penyakit dari badan saya. Ini semua mukjizat yang Allah berikan kepada semua nabi. Beda dengan Rasulullah. Nabi itu anak nabi. Jarang sama Allah dikasih mukjizat yang kayak begitu. Tapi mukjizat Rasulullah itu keagungannya selalu bertemu dengan puncak peradaban manusia yang namanya ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, itu kalau belajar tentang syariat, dia akan semakin mengakui kebenaran dan keagungan ajaran Rasulullah. Ambil contohnya cepat-cepat, karena Kiai Endang itu menatap saya sambil mengingatkan gitu. Ingat ya, ke bandara begitu mereka begitu. Ya, jadi saya ada pen nih, cepat-cepat dulu. Tapi dapat supaya jadi inisials. Nabi Muhammad tuh mukjizatnya nggak dikasih yang model kayak ini. Mukjizat utama dan pertama Rasulullah, kalau tidak dalam diri Nabi dalam bentuk akhlak, maka diimplementasikan dalam bentuk wahyu Quran. Itu mukjizat Nabi. Quran ini turun 1400 tahun yang lalu, tapi bisa berdialog itu dengan kemajuan manusia kata mereka. Teori apapun kalau bertemu dengan Quran itu mesti Quran yang kelihatan agung dan benar. Ambil satu contoh. Dulu ada orang ahli filsafat. Dalam ilmu filsafat ini ada satu teori yang kejam, namanya teori falsifikasi. Teori ini dilalui begini: kebenaran yang kita terima hari ini seiring dengan perjalanan waktu, pengalaman dalam dunia nyata, maka apa yang benar kita terima hari ini itu sebenarnya tidak pernah benar. Ini teori paling jauh. Kalau orang ahli falsifikasi dalam ilmu filsafat itu selalu menang. Ini kalau saya terangkan pakai filsafat lama, nanti biar ngaji sama Dr. Zulkifli aja lah, yang ahlinya. Tapi kalau bahasa lainnya nih, falsifikasi itu tajam. Semua orang mesti salah. Semua kebenaran yang kita benar itu ternyata dalam prakteknya itu nggak benar. Apa contohnya? Gampang kok. Peribahasa bisa diajari dari film. Bersih pangkal sehat, sehat pangkal kaya. Di mana itu? Di papan tulis. Apa dalam hidup pasti begitu? Ternyata tidak. Kita bersih pangkal sehat. Kalau kita bersih maka kita sehat. Benar nggak kira-kira? Nggak benar. Saya punya anak nih, anaknya nomor 2 ini, nularin saya. Saya itu kemana-mana nggak bisa pakai tisu basah. Itu gara-gara anak saya. Anak saya itu sebersih-bersihnya orang. Jadi kalau makan itu mesti ada tisu basah. Walaupun belum selesai. Ini makan rendang ini, satu suapan, tangannya kan kotor. Itu dia lagi, baru ngambil lagi sebersih-bersihnya orang. Satu tidak pakai pidana. Saya bawa ke dokter. Dokternya ini nyakitin saya ngomongnya. Pak, kalau punya anak dijaga Pak. Ini sakit diare pasti hidupnya jorok. Saya dalam hati, udah nggak usah berdebat lah. Iya dokter, terima kasih nasihatnya, saya ikuti. Padahal anak saya itu sebersih-bersih orang, tapi sakit. Anehnya ada orang sekotor-kotor hidupnya sehat. Beneran Pak. Saya pernah maulid Nabi di Jakarta itu. Selesai itu jam 1 malam. Panitianya itu terlalu baik.
Saya dibawain nasi kebuli kambing itu 3 nampan. Saya masuk mobil itu kok baunya enak nih kata saya. Saya pikir-pikir, ini nasi mau saya bawa kemana? Saya bawa pulang. Iya, nasi kebuli malam dimakan pagi kan kayak makan original. Keras. Tengah jalan di Jalan Raya Bekasi itu jam 2 malam kalau di Jakarta itu tukang sampah yang pakai baju oranye di situ sedang bersih-bersih tangan satu ngambil sampah nih. Saya bilang sama supir saya, berhenti. Saya panggil tukang sampah itu, Pak sini Pak. Ada apa Pak? Mau makan enggak? Mau Pak, kalau makan katanya. Siapa yang enggak mau? Saya cekol. Ini Pak makan 3 nampan. Iya Pak, beneran Pak buat saya. Nasinya enak. Ada paha kambing, kepala lengkap ini. Saya kasih. Dia panggil banget. Saking bahagianya itu enggak pakai cuci tangan. Tangannya itu isinya dan itu enggak pakai cuci tangan. Dia pakai apa? Pakai bayi kan itu. Begini-gini kan. Itu pun bayi lokal kan 3 minggu dan dicuci. Dia sendiri tadi itu langsung makan. Semuanya kayak gitu. Ada yang enggak pakai baju. Ada yang masih keringetan, ya Masya Allah. Keringetan dasar. Makan. Itu jangan-jangan gurihnya nasi itu kan ada tambahan asinnya keringet. Wah, kami lahap. Maka selesai hari lahap. 2 hari dah. Saya lewat di situ. Karena lewat di sisi, saya suruh berhenti lagi sudah Pak. Berhenti. Orangnya sama, saya panggil lagi. Pak, apa kabar? Sehat. Kenapa Pak? Mau ngasih nasi lagi? Saya bilang, bukan mau ngasih. Saya sudah berhenti itu mau lihat. Kamu masih hidup apa enggak? Jadi kenapa? Sudah makan tangan dan pakai satu. Tidak semua yang bersih itu pasti sehat. Dan tidak semua yang kotor itu pasti itu real. Kata orang lagi, sehat pangkal kaya. Kalau kita sehat kaya karena biaya ke dokternya, bisa kita pakai untuk apa ini? Nabung. Itu kata kita. Pasti. Tapi kata dokter, sehat itu pangkal melarat. Masyarakat sehat, dokter isi benar. Nggak ada yang benar nih. Nggak ada yang benar Pak. Saya udah coba semenjak kawin. Saya percaya dalam diri itu. Kayaknya 3 jam. Nggak ada yang benar. Nah, guru saya itu waktu ngajar itu. Nggak kita benar. Ini ada orang yang satu suka ngerokok, yang satu anti rokok. Bertemu di angkot. Nah ini. Angkotnya jendelanya macet Pak. Yang ngerokok itu tanpa dosa. Ngerokok semaunya. Pasoknya keluar. Yang dah ngerokok ini kan kesel. Rasinya kan bagus. Dia tegur orang yang ngerokok. Pak Haji, kayaknya ngerokoknya kenceng ya Pak dia. Oh iya. Saya memang harus merokok. Sehari berapa bungkus lagi? 3 bungkus. Beneran, nasihatnya bagus. Pak Haji, rokok itu sebungkus 30.000. Kalau 3 bungkus, itu 100.000. Berarti Pak Haji bakal uang tiap hari 100.000. Coba Bapak berhenti merokok. Sehari 100.000, sebulan 3 juta. Maksud Anda apa kata yang rokok? Kalau Pak Haji berhenti merokok, Pak Haji udah merokok berapa tahun? Islam udah 15 tahun saya merokok. Kata orang itu, coba Pak Haji berhenti merokok 15 tahun. Sehari 100.000, maka Pak Haji sekarang udah nggak naik angkot, sudah punya Avanza. Bener enggak? Kayaknya bener. Kayaknya bener. Nasihat bener kan ini? Semua orang daripada uangnya dibakar Pak, coba dipakai beli motor, sudah punya motor. Coba dibeli mobil, sudah punya mobil. Maka yang merokok ini kebetulan alim. Maka jangan main-main sama orang alim, hati-hati. Kata orang alim yang merokok, ini bukan saya belain bukan merokok ya. Kata orang alim yang merokok, nanya sama yang tidak merokok. Bapak sendiri pernah merokok? Enggak. Usia berapa sekarang? Hampir 70. Sehat dan merokok. Dia ngomong loh, Bapak 70 tahun tidak merokok? Enggak. Kok masih naik angkot? Tadi katanya kalau berhenti ngerokok bisa beli apa itu? Mobil. Coba lihat. Itu hidup. Itu teori. Dipakai kemana saja. Itu beres saja. Tapi tidak pada Al-Quran. Ada orang yang mau pakai teori ini.
Ya, ini singkat cerita. Teori ini dipakai untuk meruntuhkan Quran. Jadi ada orang ahli filsafat ingin meruntuhkan kebenaran Quran di buka-buka Quran. Yang depan kan panjang-panjang, dan cerita terawih gitu loh. Akhirnya buka yang belakang yang cepat pendek-pendek. Nemu surah Al-Masad tabbat yada Abi Lahab. Waduh, dibaca. Ini ada orang namanya Abu Lahab. Kata Quran orang ini masuk neraka. Dia lihat. Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi. Hidupnya apa? Setiap Nabi ngomong A, Abu Lahab pasti ngomong B. Kalau Nabi ngomong B, Abu Lahab ngomong C. Hidupnya kapan? Abu Lahab itu menjadi musuh Rasulullah yang terpanjang. Karena sampai selesai perang Uhud, ahli sejarah menyatakan Abu Lahab masih hayyun yurzak di Mekah, masih sehat. Lihat. Maka dia berpikir ini. Abu Lahab ini sampai selesai perang Uhud, sampai menjelang perang Khandaq, katakan tahun ke-5 Hijriah, itu masih hidup. Nabi dakwah di Mekah, itu 12 tahun sekian bulan. Katakan sempurnakan dengan 5 tahun jadi 18 tahun. Surah Tabbat Yada ini disepakati oleh ulama termasuk surah yang pertama kali turun kepada Nabi. Nabi kan dapat Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Surah terus kemudian Nun wal qalam wa ma yassurun al-qalam. Kemudian ya ayyuhal muzammil, kemudian ya ayyuhal mudaththir, kemudian Al-Fatihah, kemudian surah Tabbat Yada. Jadi 3 tahun Nabi jadi Nabi, surahnya udah turun. Kata orang tadi, berarti setelah surah ini turun, Abu Lahab itu masih hidup hampir 15 tahun. Pekerjaan Abu Lahab apa? Kalau Nabi ngomong A, dia ngomong B. Kata orang ini, kalau pakai teori falsifikasi, harusnya dengan mudah Abu Lahab menghancurkan dakwah Nabi di Mekah. Di mana? Nabi diwari, saudara-saudara, paman saya Abu Lahab ini masuk neraka. Kenapa? Sampai mati kafir kepada Allah. Abu Lahab dengar gitu, kan bisa saja kalau mau hancurkan Nabi, tinggal pidato dia. Saudara-saudara, kata ponakan saya Muhammad, saya itu masuk neraka karena sampai mati saya tidak Islam. Saksikan ya, saya hari ini bersaksi bahwa Allah Tuhan saya, Muhammad utusan Allah, walaupun pura-pura. Ya pura-pura kan tidak apa-apa kayak Moses kan. Kemarin pura-pura PDI, sekarang masuk Demokrat kan tidak apa-apa. Ya. Nah, kemarin warnanya hijau, sekarang kuning, putih kan sah-sah saja dong. Iya, tidak apa-apa. Untuk menjadi sesuatu itu berubah-ubah tidak salah. Kalau itu dilakukan, Abu Lahab itu kan lebih dahsyat dari politisi PDIP sekarang kan. Abu Lahab lebih dahsyat dari politisi Nasdem sekarang. Apa sulitnya buat Abu Lahab untuk berpikir hancurkan Muhammad, masuk Islam, yang musyrik Nabi Muhammad? Bisa WhatsApp mereka Jibril. Iya, orangnya gimana ini video? Katanya nabinya kafir. Masuk Islam dia sekarang. Kalau itu Quran salah, diamandemen. Kan begitu. Itu sederhana. Quran pakai sini apapun itu akan tetap menemukan sederhana. Maka di sini pentingnya sekolah yang benar di Darul Hikmah. Ya, tahu dengar ada pesantren Ababus, ada pesantren, tidak usah. Kalau sudah masuk di Darul Hikmah, wajib sampai selesai. Jangan jadi santri turis. Ya, santri turis nanti ilmunya nggak hatam-hatam. Ya, di Darul Hikmah pakai batu pahala, pindah pesantren lagi katanya lebih bagus. Mulai lagi dari batu tohar, mulai lagi dari hazal kitabun. Akhirnya kayak santri sekarang itu ilmu nahwunya tinggi, tapi miskin bahasa Arab. Banyak orang ilmu nahwunya luar biasa. Imriji belajar, ya, Alfiyah belajar, Nahwadiyah. Tapi tiap suruh kasih contoh bukan satu. Doroba Zaidun Amr. Saya itu sampai penasaran. Nyari Zaid itu yang mana? Kok Safis betul ya ngebukin Amron dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Kita belajar geografi kelas 1 dulu, Doroba Zaidun Amron. Belajar geografi Doroba Zaidun Amron. Sampai alfiah
Kalau bahasa Sunda, Amr. Saya sampai penasaran, mau nanya Amr itu yang mana? Kok bisa digebukin 6 tahun lu diem aja? Coba lihat. Yang salah kita malfiaknya. Pengembangan ini. Coba. Belajar yang namanya badal di pesantren. Itu contohnya tidak lain lagi. Akal tusanaka roksa. Bener kan? Ayo di Darul Hikmah begitu. Di Khairul Ummah yakin begitu. Di Darul Rahman begitu. Semua pesantren. Itu kalau sudah mengaji badal. Akal tusanaka roksa. Tahun 1 begitu. Tahun 2 begitu. Apa istilahnya? Oh, ini santri rajin. Dia mungkin selalu ada di kelas. Kalau ke ruang makan selalu terlambat. Sehingga begitu sampai di dapur cuma dapat rok sahu. Kan begitu. Dalam apa istilahnya? Maka kita ini sekarang anak-anakku belajar dan benar di Hikmah. Islam itu akan baik-baik kalau anak-anakku belajar yang benar. Politik itu nomor 100. Mau punya gubernur A, gubernur B, mau punya pemimpin A, pemimpin B, itu nomor 100. Kalau anak-anak ini tetap belajar dengan benar di pesantren itu, ya nanti kita gantung setinggi-tingginya, ya jangan begitu tamat cuma enggak kayak Dr. Zulkifli itu ke luar negeri, ada yang ke Amerika, ada yang ke London, ada yang ke Singapura, ada kemana-mana, pulang bangun Riau. Ini Kiai Endang sudah memberikan kartu merah kepada saya karena saya belum dalam kuasa untuk menahan Garuda Indonesia. Saya berdoa sahabat saya ini mau nyalon DPD di Kiai Mursyid. Ini bukan kampanye, ngasih tahu. Nah, karena dia kan masih menganggap saya guru. Ini kalau ada panwaslu ini bukan urusan kampanye. Ini urusan guru sama murid. Nih, guru Darul Hikmah juga ada yang nyalon katanya. Ya, orangnya ada di sana. Ya, warnanya rada merah Kiai Mursyid. Ya. Saya berharap beliau-beliau itu nanti jadi penguasa di Riau. Lalu kalau Kiai Mursyid jadi gubernur kan enak saya ngurusnya. Kalau beliau nanti jadi ketua DPRD kan enak saya bilang. Mau masuk surga apa masuk neraka? Kan gitu aja. Kau masuk surga ya. Masuk surga bangun Darul Hikmah. Santri Darul Hikmah itu 100 nanti harus sekolah ke luar negeri dengan universitas hebat. Siapa yang tanggung jawab? Anggaran daerah. Ini DPRD-nya, ini gubernurnya. Beres. Dr. Zulkifli, rektor UIN aja, jangan jadi gubernur, ya kan? Bagi-bagi. Nanti kita ini hidup kalau mau sukses. Itu kayak sambal terasi, Pak. Ada cabenya, ada garamnya, ya, ada tomatnya, ada terasinya, ada bawangnya. Itu dari satu enak. Tapi kalau sendiri-sendiri tak enak. Cabenya pedas, terasinya bau terasi. Saya pernah kok masuk pabrik terasi itu dari masuk ke Endang sampai keluar wirid saya cuma satu, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulah. Tapi tanpa terasi sambal itu gak enak. Maka nanti setelah Darul Hikmah itu harus mampu berelaborasi kayak sambal terasi. Tapi nggak usah ditanya siapa terasinya Darul Hikmah, nggak usah. Ya pokoknya ini dagingnya kayak begini, tidak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan jasima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pesantren ini, membersamai pesantren ini, memberkahi pesantren ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi dadi man unzilat alaihi Fatihah ya farijal hamim ya kashifal gham ya man li akmil yasir wa yarhami. Allahumma inna nas'alika wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah
Ya Muhammad, ya Nabi Ar-Rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'il hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq.